Halo. Ya, sip. Jadi kan kalau kita ngitung by average kan rata-rata biasanya saham makin banyak yang harganya tinggi, IHSG bisa ikut naik kan. Kalau ini kan kita ngomong ya kira-kira maybe 600 saham berarti harga di bawah 6.000 kok. Iya. Itu weighting ke IHSG-nya sebenarnya gimana sih? Apakah misalnya yang kita ngomong saham 100 perak gitu ya, cukup berpengaruh juga ke IHSG sebetulnya? Atau sebetulnya cuma saham-saham gede doang? Oke. Nah ini ya teman-teman, lihat di sini bobot. Nah nih, ya lihat BCA bobot ke indeks. Ini udah teman-teman udah lihat kan ya tampilan di depannya ini. Ini lihat ya teman-teman ya, bobot ke indeksnya itu 21,88% BCA. Jadi artinya 1% kenaikan BCA tinggal 1% dibagi 21,88. Maka indeks IHSG itu akan naik berapa? Sedangkan kayak misalnya BBRI ya 17, sekian persen. Kita lihat ya. Misalnya Pegas cuma pengaruh 1%. Jadi kenaikan Pegas 10% cuman akan mempengaruhi 0,1% dari kenaikan indeks. Gudang garam cuma 1,1. Tetapi kenaikan 1% dari BBCA, 1% doang ya dia naik ya. Dia akan mempengaruhi, ini berarti 1% berarti 2,1 ya. Ya hitungannya ya, 0,21 atau tinggal bagiin aja ya bobotnya kan. Bobotnya kita teman-teman udah lihat. Jadi bukan berarti di rata-ratain, Pak. Ya, jadi bukan karena harganya tinggi juga, bukan. Ini contohnya gudang garam ini cuma bobotnya 1,17 ya yang mempengaruhi kenaikan indeks. Dia malah gudang garam MDK malah lebih tinggi daripada gudang garam mempengaruhi indeks. Betul ya? Nah, makanya kalau misalnya kita lihat ya di saham-saham IDX 20 atau IDX 30 ya, itu kan adalah saham-saham yang bobotnya itu gede-gede yang mempengaruhi indeks. Jadi kalau IDX 30 naik, biasanya memang kenaikannya nggak akan beda-beda jauh dengan si IHSG. Gitu. Jadi bukan dipukul rata. Misalnya ada 712 saham di indeks harga saham gabungan, terus dia dipukul rata gitu. Enggak dirata-ratain. Kalau kayak gitu ya harga indeks IHSG itu harusnya nggak di 6.300 kayak sekarang. Itu paling cuma berapa kalau dirata-ratain? Tidak. Jadi dihitung dari bobotnya. Bobot setiap saham ini mempengaruhi indeks itu berapa persen. Ya kan? Jadi kayak inilah analogi kita kayak gini lah ya. Kalau misalnya kapal Nabi Nuh ya. Kapal Nabi Nuh kan tahu ya, dia kalau misalnya masukin semua binatang ke dalam situ, tentu dia masukin sepasang gajah ya, bobotnya mempengaruhi kapal itu kan pasti beda dengan dia masukin 100 ayam kan. Ya, jadi buat menenggelamkan kapal itu kan pasti beda. Benar ya? Nah, itu kurang lebih kayak gitulah ya analogi untuk indeks harga saham gabungan. Ya, any reasons kenapa bobot? Karena kapitalisasi pasarnya yang gede. Kita analogikan gajah lah ya. Gajah itu teman-teman harus menjajarkan, membandingkan dengan berapa banyak binatang lain kan. Gitu. Jadi itu cuma karena bobotnya. Itu makanya kenapa orang kayaknya antusias banget unicorn itu yang unicorn kayak Tokopedia, kayak Gojek segala macam itu berharap untuk masuk. Kalau dia masuk ya artinya indeks kita nggak perlu harus ngeliat BCA, nggak perlu harus lihat BBRI, nggak perlu harus Telkom lagi. Udah mulai tersebar. Kayak teman-teman lihat di Nikkei atau mungkin di Dow Jones gitu ya. Kalau Dow Jones memang udah kapitalisasinya udah gede-gede kan. Nah, teman-teman bisa lihat di market-market yang sudah mature. Yang mempengaruhi pergerakan harga indeksnya sudah berbeda dengan Indonesia. Jadi ya nggak heran lah. Teman-teman juga bisa lihat lah di realitanya sendiri. BCA dibandingkan dengan bank-bank yang lain nggak ada bandingannya, benar nggak? Jadi kalau dia ada di dalam indeks ya nggak heran juga, karena memang realitanya begitu. Gudang garam dibandingkan dengan indeks ya, kalau teman-teman lihat kapitalisasi pasarnya juga nggak tahu gede kan, cuma berapa nih 400 juta lebih, sedangkan si BCA itu 9
9 miliar ini ya. Hampir 10 miliar. Ya, BBRI 55 miliar. Ini kalau dia nggak stock split melulu ya, mungkin sama kali kayak BCA gitu ya. Nah, ini kayak Telkom juga sama. Ini kan karena bobotnya yang beda mempengaruhi pasar. Jadi bukan dipukul rata. Oke? Terjawab ya, Pak? Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat nih ya, saya mau update ini market. Market hari ini belum kemana-mana loh. Dari yang minggu lalu kita update, bahkan dari 2 minggu yang lalu kita update, bahkan dari bulan lalu ya, hampir boleh dibilang tidak kemana-mana. Ini sebenarnya cukup membosankan pasar begini ya. Ya cuman ya, kalau misalnya teman-teman masih mau tetap trading ya, kita mau nggak mau lihat di mikronya. Ya, kalau di market direction-nya udah begini, ya artinya kita tidak berharap saham-saham yang bobotnya gede yang mempengaruhi indeks itu akan bergerak tinggi juga. Kalau pasar begini, kalau pasarnya seperti ini, ya ini kan berarti pasarnya sedang sideways, tidak kemana-mana ya. Kita lebih bermain kepada saham-saham yang bobotnya kecil. Oke, dengan bobotnya kecil, kita juga sesuaikan dengan keadaan real yang saat ini terjadi dan apa yang akan terjadi 3-4 bulan ke depan. Teman-teman udah lihat ya, ini indeks harga saham gabungan, artinya dia belum kemana-mana. Jadi market direction-nya, M-nya kita ya itu masih PMS. M-nya kita itu masih belum ngapa-ngapain, berarti dia memang masih mens gitu ya. Dia belum kemana-mana. Jadi kita belum bisa melihat apapun, mau dia ke uptrend, dia mau ke downtrend, dia juga nggak ada kan, dia masih di sideways itu aja. Jadi apa saham-saham yang kita bisa collect di minggu depan? Nah, beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan ya. Kita lihat yang pertama adalah yang konstruksi. Saya melihat adalah indeks ini kelihatannya seperti akan mulai itulah. Kita lihat di sini ada nggak ya sektor properti, ada nih. Nah, teman-teman lihat. Ya, sektor properti dia cenderung kan sebenarnya sudah mulai bergerak nih sebenarnya ya kan, dia sudah mulai dari bawah sudah mulai bergerak ke atas, ini koreksi. Nah, kita harap ini koreksi yang nggak terlalu gede ya. Oke, nah lihat ya, ini udah cenderung hampir mendekati trendline ini kan. Ini di indeksnya. Jadi kita mau lihat kalau seandainya dia koreksinya nggak terlalu jauh atau mungkin udah mau selesai. Kalau dia koreksinya dia tidak sampai koreksi atau ya seenggaknya dia false breakdown di sekitar 377 gitu ya. Nah, kita mau lihat saham-saham di properti ini udah mulai bisa bergerak. Pergerakan turun ini kan dipengaruhi oleh penurunan dari saham-saham konstruksi kan. Hari ini saham-saham konstruksi cukup koreksi. Cukup banyak kan, kita lihat di PTPP ya, dia koreksi kemana ya, ke arah itu, tapi ya kita udah cukup jauh lah dari harga kita collect ya. Ini kita tinggal lihat nih ya saham-saham konstruksinya kita. Kemarin kan kita cuma bahas Wika dan PTPP kan. Kalau Wikanya yang mungkin masih ada kesempatan untuk dapat harga diskon ya. Tapi kalau PTPP kelihatannya udah mulai tertahan di area-area sekitar resisten atau yang support yang sekarang ya, resisten yang pernah dia tembus. Jadi areanya masih 1525 sampai 1600. Kita masih bisa terus koleksi untuk saham-saham konstruksi ini ya. Nah, tapi ada beberapa saham properti yang teman-teman bisa perhatikan ya. Satu ini adalah APLN kan. Volumenya juga udah habis kan? Mungkin teman-teman udah mulai cicil masuk juga di sini. Ya saya udah sempat masuk beberapa, teman-teman bisa lihat ya dengan volume yang udah terus mengecil. Jadi ya kita harapkan ya kalau market direction-nya bagus, kelihatannya ya tinggal menunggu waktu aja. Ya, saham kedua teman-teman juga masih bisa perhatikan adalah saham asri. Saham ini. Ya, tinggal kita lihat dia mau mengecil sampai berapa ya. Tapi volumenya juga dia sempat membesar, tapi volumenya udah mengecil. Kalau saya disuruh milih asli sama APLM, saya ambil APLN. Saya pikir teman-teman juga pasti udah tahu lah ya kenapa alasan kita pilih yang ini ya. Ya, lihat dari volumenya juga kita udah bisa lihat. Nah, saham lain ya, mungkin saya harus menyinggung saham ini nih, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau melakukan investasi, sekali lagi, minggu lalu saya udah singgung ya. Teman-teman udah mulai bisa memperhatikan ICBP. Hari ini sih naik juga udah cukup tinggi ya. Ya, dari minggu lalu saya udah nyinggung ini kan ya. Teman-teman udah bisa mulai memperhatikan ICBP. Mungkin dia masih akan ada koreksi, ya akan ada secondary test. Ya, nah di situ teman-teman bisa mulai
ngambil ya. Setidaknya kita udah mulai bisa menggambar supportnya lah ya. Untuk trading range untuk CBP sudah mulai kelihatan bottomnya ya. Tinggal dia secondary test mau kemana nih. Mau ke 8125 atau mungkin dia akan spring sampai ke 7.700, kita nggak tahu ya. Tetapi kan bulan depan sudah akan memasuki bulan puasa kan. Plus lebaran itu tidak dilarang untuk mudik. Nah, jadi kita mau melihat sektor-sektor konsumsi ini mungkin akan mendapatkan efeknya ya. Saham yang kedua untuk teman-teman bisa collect ya. Udah tahu ya collectnya pasti di mana ya. Berarti ya kalau ini kan udah kita tinggal tunggu dia turun lagi kan. Sekitar 5.350 mungkin lebih rendah karena secondary test bisa aja dia lebih bawah itu. Ya. Nah, Astra mungkin juga akan mendapatkan efek nih dari PPNBN. PPNBN-nya sekarang kan pembebasannya kan sekarang udah dari 1.500 dinaikin jadi 2.500 kalau nggak salah ya. Benar ya. Nah, 2.500 mungkin udah mulai nol. Jadi bangsanya kayak mobil kayak Fortuner, Pajero segala macam udah mulai dapat nih 100%-nya. Jadi kita mungkin akan bisa ngelihat saham-saham otomotif itu mungkin akan mulai bergerak. Jadi kayak misal Astra, saham yang satunya lagi adalah IMAS. Kita ngelihat IMAS itu udah kayak gitu ya. Terus habis itu anaknya berarti yang pembiayaan kan di IMJS. Ya biasanya kan ikut-ikutan, lihat sendiri ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau buat trading ya bisa pakai IMAS kalau nggak IMJS ya. Kalau mau invest saya lebih sarankan adalah teman-teman menggunakan Astra Internasional, tapi tunggu dia koreksi dulu. Tunggu dia koreksi balik ya. Jadi kalau misalnya di fase B berarti dia balik ke secondary test. Ya akan lebih baik, akan dapat harga lebih murah sama ICBP ya. ICBP nah tinggal tunggu dia retest kembali ke area trading. Bikin trading range dulu lah minimal ya. Nanti kita tahu dia akan akumulasi di mana. Oke, itu untuk investasi. Saham lainnya yang teman-teman juga bisa perhatikan dalam rangka puasa dan lebaran nanti adalah MAPI. Yang mulai perhatikan ini. MAPI ya, mulai cari nih support resistennya ya. Mulai cari area-areanya. Kita coba lihat ya MAPI ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan dia udah mulai di area mana. Mulai perhatikan ini dalam rangka puasa lebaran sekaligus dalam rangka vaksin ya, vaksinasi. Jadi kalau vaksinasi udah mulai menyebar walaupun sekarang kayaknya datanya masih 1 jutaan ya kalau nggak salah ya yang sudah divaksin. April itu kan udah mulai masyarakat umum. Ya apalagi yang vaksin yang gotong royong yang digagas oleh perusahaan-perusahaan itu cukup besar loh. Kelihatannya cukup besar ya. Nah, jadi kita akan melihat bahwa ya outlet-outlet yang MAPI ya termasuk satunya lagi adalah Ramayana. Udah mulai bisa perhatikan. Oke. Nah, kalau saya bilang perhatikan artinya kita tidak mau terjebak pada euforia ini malah udah naik duluan. Ya, ini lagi koreksi nih. Ya, artinya kita nggak mau ikutan kayak dulu lagi ya mengejar saham-saham yang sudah berlari baru kita kejar. Kita nggak mau seperti itu lagi. Jadi ikutlah ikutlah pergerakan pada saat dia sedang belum bergerak ya, baru mau mulai ancang-ancang bergerak ya. Kita berharap dia bisa balik dulu ke arah sekitar 730 sampai 770 lah ya Ramayana ya, balik dulu ke situ terus habis agak mendatar sedikit ya, baru ya betul ya. Kalau misalnya disuruh pilih ya memang saya pasti akan memilih yang satu ini ya. Secara trend, secara setup dia lebih baik setupnya daripada tadi yang Ramayana tadi ya. Tapi ya tinggal kita menunggu aja sedikit lagi ya, volumenya udah mulai habis ya. Dan saham-saham yang harusnya kita incar adalah saham-saham yang betul, yang jarang disebut. Kalau udah banyak yang disebut, teman-teman udah tahu lah itu udah masuk ke fase euforia biasanya, udah mulai masuk ke fase-fase ya, udah di atas-atas, udah di pucuk-pucuk. Ya kan? Nah, saya mau bahas sedikit tentang ayam-ayam ya. Ayam-ayam, kan ayam-ayam kita ada 4 ya, yang lagi ngetrend itu kan adalah WMUU. Nah, kalau ini udah pasti kita tidak trading kan. Oke, kenapa? Teman-teman udah jelas ya. Ini teknikalnya nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Teman-teman lihat sendiri lah mana teknikalnya. Apa yang bisa kita analisa di sini dengan data yang baru segitu tok. Ya, jadi kita udah pasti tidak akan masuk ke WMUU. Nah, WMUU kalau tidak masuk berarti pilihan kita cuma ada 3. Ya, nah lihat ya teman-teman ya. Yang pertama adalah Cepin. Ini kan udah jalan duluan. Betul ya? Ini market leadernya. Ini
Ini udah sempat saya mention kan. Nah, salah satunya ini JPFA. Ya udah jalan duluan. Oke. Nah, yang kemarin apa minggu lalu apa kita udah masuk dari 2 minggu yang lalu ya, kita udah masuk di sini. Ini masih lagging kan. Ya walaupun dia udah mulai jalan juga ya. Kemarin saya nggak tahu teman-teman masuk di mana. Saya masuk di daerah sini kan. Di antara base ini kan. Ya, kita udah mulai cicil. Nah, sekarang udah masuk dalamnya. Saya udah mulai ada sekitar 11%-an kalau nggak salah di ayam yang ini. Ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman bagaimana. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau dia udah mulai naik lagi, jangan dikejar lagi. Oke, kalau belum masuk ini ya udah cari yang lain. Nggak perlu harus dikejar lagi. Kalau ini udah naik, udah selesai. Ya, berarti dia udah bergerak. Kita tidak mengejar lagi, ingat ya. Oke, nah saham lain yang mau saya tekankan untuk besok, untuk minggu depan ya, teman-teman bisa lihat ya. Walaupun minggu yang lalu saya udah ngomong ini, yaitu saham gas. Oke, ini yang pertama teman-teman lihat, Pegas. Ya, saya udah ngomong ini berkali-kali loh. Saya udah ngeluarin catnya juga udah beberapa kali, betul ya. Pegas yang udah mulai jalan di antara gas ini adalah raja. Ya, lihat, volumenya udah naik tuh. Ya, padahal kita di area sini kan. Saya keluarin catnya kan, ya kan, saya nggak tahu siapa dari teman-teman yang udah ikut, tapi ini sudah jalan ya si raja. Satunya lagi yang belum jalan, mungkin banyak yang trauma juga dengan saham ini adalah ini udah jalan loh, ya udah mulai jalan, tapi dia masih ada di daerah situ. Nah kalau disuruh pilih dari 3 ini, karena si rajanya udah jalan, ya kita masih bisa ngelihat ya Pegas. Cuman ya resikonya adalah ya ini banyak sekali yang ada di dalam sini, jadi dibutuhkan dorongan effort yang cukup tinggi untuk menggerakkan saham ini nih. Oke? Nah, itu kurang lebih teman-teman. Jadi ini adalah beberapa yang teman-teman bisa perhatikan ya. Pertama adalah yang properti. Ya, properti kalau yang saya lihat yang kita ketemu yang sesuai dengan setup kita lebih ke arah APLN sama ASRI. Oke? Yang kedua adalah teman-teman mulai bisa perhatikan saham perdagangan ya. Trade yaitu MAPI dan Ramayana. Dari 2 ini ya teman-teman udah tahu ya kita pilih yang mana. Terus yang satunya lagi adalah yang gas. Gas kan ada 3 ya. Ada yang Raja, ada yang Pegas, dan ada yang AGGI. Nah kalau itu karena Raja udah jalan duluan ya, pilihan kita ya tinggal si Pegas. Kecuali kalau teman-teman mau di AGGI juga oke. Ya cuman ya banyak yang trauma kan di situ. Ya. Nah sedangkan kalau yang saham-saham konstruksi, saran saya adalah kalau koreksi, beli. Koleksi tetap cicil. Mengenai minyak ya, oke kita lihat minyak ya, UK Oil. Nah kalau minyak ya, kemarin itu kan dia sempat breakdown dari trendline kan. Nah lihat teman-teman dia udah mantul kembali ke trendline ini. Kita nggak mau lihat yang malam ini kan, atau sampai besok lah ya, bagaimana si minyak itu bereaksi pada trendnya. Kalau dia patah, ya otomatis kita nggak ikutan lagi Pak. Ya, lebih baik stop loss aja. Stop loss, kita pindah ke lain hati aja. Karena yang kita harapkan adalah dia cuma koreksi kan, tapi ini ternyata dia breakdown. Kita mau konfirmasi apa? Konfirmasi apakah dia benar-benar breakdown atau dia cuma false. Ya, kalau dia false, berarti kan ada kesempatan untuk dia naik kembali kan ke arah atas trendline ini. Nah, ini makanya kita butuh konfirmasi. Ini tinggal tunggu penutupannya aja. Penutupannya berarti masih 9 jam lagi nih. Ya, apakah dia akan ditutup ke bawah karena dia udah balik lagi, udah retest kan. Ya, udah retest kan. Nah, kita lihat ini daily kan. Kita lihat aja ke 4 jam. Kita lihat bagaimana nasibnya. Nah, dia masih di situ-situ ya, 4 jam ya. Ya, nah makanya kita butuh konfirmasi. Kalau dia break, dia lanjutin trend, ini kan dia udah mulai kayak sideways atau base gitu ya. Nah, ini base untuk ke atas atau ke bawah. Kalau dia break ke bawah, ya udah berarti untuk minyak ya kita sementara kita keluar dulu, tunggu di bawah. Kayak Elsa kita tunggu di mana ya? Ya kayak Medco kan ada di sekitar, trendnya sih sebenarnya masih utuh ya. Trendnya sebenarnya masih utuh. Jadi ya kita tunggu bagaimana si minyak ini. Apakah dia beneran breakdown atau dia cuma false breakdown? Itu doang yang kita mau konfirmasi. Kalau dari sisi technical dari si Elsa sama si Medco, itu dia masih utuh. Elsa terutama ya, kalau Medco mungkin dia udah mulai ini 550 kan, 550 kalau sampai dia spring berarti dia akan ke arah sekitar 510.
Ya, ini kan yang kemarin ditunggu Pak Sandy kan, dari sini ya dari 600-an ya. Sampai nanya kan, mungkin dari 700-an malah ya. Mungkin kayak ke arah sekitar 500. Ini kan udah mulai ya. Segala sesuatu kan tetap indah pada waktunya ya. Kita nggak tahu ya apakah dia akan sampai ke sini atau nanti kayak ICBP ya, belum sampai udah mantul kembali. Tapi seenggaknya ya kita udah lihat lah ya bahwa memang pergerakannya masih sesuai dengan skenarionya kita. Ya, setidaknya dia masih sesuai dengan skenarionya kita. Nah, tinggal kita tunggu aja konfirmasi dari oil. Ya, oilnya bagaimana nih? Ya, apakah dia akan bergerak turun? Kalau dia bergerak turun, ya udah kita mendingan kita lepas dulu. Kita pindah ke lain hati. Kan masih banyak saham-saham yang lain. Ya, yang memang yang enggak terlalu menyenangkan itu adalah indeksnya, si M-nya ini. Ya, yang tidak terlalu menyenangkan karena nggak jelas ini. Dia belum jelas kemana-mana, kita cuma bisa dapatnya paling 10-11%. Sebenarnya sih lumayan sih. Ya, cuman ya tidak semua setup kita akan bekerja kalau dengan keadaan M begini. Kalau M-nya jelas kan lebih enak ya buat kita ya. Setupnya kita udah tahu bahwa oh ya M-nya jelas dalam keadaan bullish atau dalam keadaan bearish. Jadi kita menempatkan diri juga lebih enak kan. Hari ini kan saya rilis satu video ya tentang bagaimana mengidentifikasi kondisi pasar kan. Kalau kondisi pasar kita kenali, otomatis kita bisa mengambil keputusan lebih gampang. Kita mau, kalau di indeks kan cuma bisa satu arah ya. Kita mau istirahat karena dia bearish ya, atau ya udah kita trading di mana? Gitu, trading di tempat-tempat yang tidak bobot yang indeksnya itu tidak terlalu besar, atau harus bagaimana? Gitu. Kalau kayak gini no trend begini ya kita susah juga ya. Walaupun memang ada setup kita, banyak malah setup kita yang sedang menunggu juga si M ini bekerja kan. Ya kita lihat sendiri ya, kemarin kan hampir berapa ya? Hampir 15 atau 16 setup yang saya share kan di situ kan. Kita jadi ini kan bertanya-tanya si M-nya ini bagaimana kalau market direction-nya tidak mendukung setup kita ya. Kita juga nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi kita cuma bisa ya based on trading plan. Kalau sudah masuk ya kita tinggal menunggu, yaitu sitting kita. Kalau sudah masuk ya. Nah, tapi kalau misalnya market atau pergerakan harga itu berlawanan dengan apa yang menjadi opini kita, ya, lebih baik ya udah kita keluar dulu. Kan mempertahankan modal itu adalah bagian utama dari trading ini kan. Modal itu adalah darah kita. Nikel ya, saya cenderung ya akan melihat dia itu ke arah bawah dibandingkan ke atas. Ya, walaupun dia masih terkonsolidasi di daerah support ini ya. Ya, nah tinggal kita tunggu aja bagaimana reaksi selanjutnya. Kalau sekarang ya memang dia ada di support, tinggal breakdown apa enggak aja. Begitu dia breakdown ya berarti dia lanjutin trend. Ini berarti dia sedang best menunggu kan mau ke atas apa ke bawah. Kalau tidak ada sentimen sama sekali ya udah tinggal ke bawah. Memang pergerakan turun ini volumenya udah mulai mengecil ya. Tetapi saya sih melihatnya begini. Kalau lihat dari data-data yang ada, lebih besar dia turun. Ada chance nggak dibikin sideways 6150? Ini indeks harga saham gabungan ya. Ya pertanyaan untuk indeks harga saham gabungan kan. Oke, ada chance nggak untuk dia bikin sideways? Saya pikir ya pasti iya. Ya pasti iya. Kenapa? Kita ngelihat ya dari Jakarta seasonalnya. Nah kita lihat ya. Di bulan Maret dan bulan April, Maretnya sebenarnya masih bagus 65% ya. Kalau misalnya kita mau melakukan trading, nih ya teman-teman lihat di pojok kanan ini. Di bulan Maret, ya kalau lihat seasonalnya ya, bulan Maret itu masih bagus, April masih 36% ya, bulan Mei masih 23%. Yang jelek itu kan sebenarnya di Agustus kan. Nah jadi kalau misalnya lihat Jakarta seasonal ini ya, kita ngelihat kemungkinan besar indeks itu akan kalau sampai sideways itu akan dibiarkan sideways itu sampai bulan Juni kayaknya ya, sampai bulan Juni ya, Juli. Nah mungkin nanti akan dikoreksi sedikit kayak spring gitu ya di bulan Agustus, habis itu baru mulai kembali naik. Nah jadi kalau misalnya lihat dari grafik ini, saya akan melihat bahwa di bulan Maret, kita lihat di mandi aja ya. Ya dari teknikalnya aja kita lihat ya, dari sentimen yang ada juga nggak terlalu banyak ya. Teknikal yang ada juga udah ada di dekat-dekat
resisten kan, lihat ini resisten mandi loh. Ya walaupun dia tipis tapi ini udah resisten. Jadi memang ini resisten mandi, berarti kan dia resisten yang harusnya sangat kuat kan. Ya untuk dia mendorong dia ke atas. Nah jadi kalau misalnya lihat dari seasonalnya, skenario-nya kita mungkin indeks harga saham gabungan akan bergerak ke sini dulu. Ya bulan Agustus dia akan dibawa turun dulu. Ya turun kemana kita nggak tahu ya. Dia bawa turun dulu. Nah nanti bulan September, Oktober, November ya menjelang akhir tahun baru dia mungkin akan tembus. Ya itu yang kita lihat. Jadi makanya kalau market direction sekarang ya memang sangat membosankan. Kita hanya bisa trading di saham-saham yang bobot ke indeksnya itu nggak tahu gede. Kedua, trading lah atau ambillah saham-saham yang sesuai dengan siklusnya. Sesuai dengan siklusnya. Kita lihat ya kayak misalnya kalau besok puasa Lebaran gitu ya. Dan vaksin ini cukup lancar ya, data COVID juga udah turun jauh ya. Nah itu kalau misalnya dia terus melandai gitu data COVID-nya, terus habis itu vaksinnya berjalan dengan bagus ya, kita ngelihat memang kayak Ramayana, MAPI itu akan cenderung bergerak. Terus habis itu AM-an, ya itu udah pasti bergerak ya, karena kan pasti mereka opor lah segala macam kan pasti akan ada kan. Nah, habis itu yang persoalan soal transportasi mungkin akan ada efek karena yang mudik itu kan sudah dilonggarkan, bahkan nggak dilarang sama sekali kan. Nah, jadi kita akan lihat ada sedikit efek di daerah situ gitu, di sektor-sektor seperti itu. Kalau yang di indeks harga saham gabungan benar-benar kita cenderung melihatnya sampai akhir tahun ya, dia akan cenderung sideways di situ aja. Jadi yang 6.600 belum tentu tembus ya sampai nanti akhir tahun. Nah, akhir tahun ini ya tinggal kita lihat bagaimana perkembangan si vaksin ini. Kan direncanakan bulan Juni ini harus ada 40 juta kan yang sudah tervaksin. Targetnya 40 juta. Oke, nah ada 2,1 juta dosisnya si AstraZeneca kan katanya nggak akan dipakai. BP POM tidak menyetujui karena sedang ada kasus pembekuan darah. Ya, jadi 2,5 juta ini berarti kita udah bisa vaksin 1 juta orang. Nah, kalau tidak ada stok vaksin yang berkurang 1 juta ini, ya bagaimana pemerintah? Kita nggak tahu. Ya, tinggal kita lihat. Jadi kalau melihat ke yang seasonal tadi, ya melihat ke yang seasonal ini, ya kita bisa memproyeksi lah ya. Ini proyeksi doang ya. Bahwa di bulan Maret kemungkinan tetap akan ditutup hijau, April mungkin dia akan bergerak sedikit lagi, Mei ya ada mungkin sell on Mei dan lain sebagainya ya. Habis itu Juni, Juli akan dibawa naik. Ya, jadi kalau lihat dari Jakarta seasonal ini, kita proyeksikan ke indeks ya. Jadi mungkin dia akan bergerak begini nih. Kalau ini proyeksi loh ya. Jadi bulan Maret ini hijau, dia tutup hijau, oke, dia tutup di atas lah ya, di atas ini. Oke, nah habis itu nanti April sampai Juni dia akan dibawa naik sampai ke sini. Oke, nah nanti bulan Juli Agustus dia akan dibawa turun. Baru habis itu ya kita lihat bagaimana perkembangan vaksin dan lain sebagainya. Kalau bagus, harusnya dia akan mulai naik. Ya, dari The Fed kemarin kan kita tunggu apakah The Fed akan naikin suku bunga atau bagaimana kan. Nah, pidato si kepala The Fed, si Powell itu mengatakan bahwa kemungkinan besar sampai 2023 mereka tidak akan menaikkan suku bunga. 2023. Jadi itu sebenarnya sinyal yang cukup bagus untuk pasar. Artinya dia juga akan membiarkan yield-nya biarin naik. Ya, kalau kita lihat yield-nya ini kan masih menjadi momok ya. Dan dia masih uptrend. Ini udah uptrend kan, lihat. Ya, udah mendekati resisten, yes. Tapi ya, kita masih melihat kalau The Fed udah membiarkan begitu, artinya dia mungkin bisa akan bergerak sampai ke sini loh. Ya, nah pergerakannya masih bisa ada berapa persen lagi sampai 2% loh kenaikan 10 years-nya. Ya kan, sedangkan yield ini kan kalau kita lihat ya dari Bloomberg aja lihat teman-teman ini udah masih naik terus. Ya kan ini udah 1,69, ini sudah 2,42. Ya, nah ini akan menjadi kita katakan ini akan menjadi momok untuk equity market terutama ya, untuk ya dia nggak bisa bergerak terlalu kenceng karena ada bonds ini kan, berarti ada risk off. Kondisi pasar sekarang sedang risk off.
Ya, sekali lagi teman-teman jangan khawatirin ini. Yang teman-teman mesti lihat adalah pada saat risk off ini, kan teman-teman udah tahu juga kan bahwa compounding atau daya untuk bunga berbunga di pasar keuangan paling gede itu adalah di equity. Jadi nggak mungkin fund manager ya, smart money segala macam meninggalkan equity. Mereka nggak mungkin melakukan itu. Ya, saat ini yang terjadi adalah rotasi pada sektoral, ya, rotasi sektoral. Jadi kalau teman-teman lihat rotasinya itu udah kelihatan banget. Bonds ini naik berarti akan ada inflasi. Ya, karena kan uang ditarik. Uang ditarik berarti uang mulai dikeringkan dari pasaran. Ya, jadi akan ditarik. Nah, begitu uang ditarik, otomatis inflasi naik. Yaitu dia memang tujuan dari The Fed ini membiarkan si bonds ini terus naik adalah ya untuk menggenjot daya beli. Ya, daya beli tergenjot, manufaktur bisa jalan. Manufaktur bisa jalan, otomatis ya orang punya pekerjaan, demand size-nya itu udah mulai gede kan. Supply-nya harus gede juga. Kalau enggak, ya pasti pincang kan. Kayak sekarang nih, permintaan mobil-mobil kan kelihatannya naik nih. Ya ini sih ngomongnya si Daihatsu katanya, ya udah mulai kewalan dengan demand size-nya. Dengan permintaan yang meningkat pada mobil-mobil mereka ya. Nah, itu yang kita lihat ya. Kalau itu meningkat, otomatis akan ada inflasi. Uang mulai kesedot ya dengan ada yield dari bonds obligasi ini mulai naik ya, dari equity akan keluar, uang dari equity akan keluar masuk ke pasar uang kan. Nah, tetapi itu juga menjadi sebuah kesempatan untuk si smart money sama si fund manager untuk taking profit dulu di sana. Dia melakukan rotasi sektoral ya, merotasi portofolio mereka ke saham-saham yang sesuai dengan data-data ekonomi yang ada. Oke, itu yang kita lihat. Jadi ya momok sekarang ya cuma di bonds doang, tapi kalau yang lain-lain udah nggak ada sebenarnya. Corona sudah selesai ya, seiring dengan berhasilnya vaksin. Kita ngelihat 2021 ini itu sebenarnya masalah COVID itu udah selesai. Nah, kalau masalah ini udah selesai, teman-teman muncul nggak menjadi orang-orang yang ada pada saat krisis. Jadi tinggal lihat. Kalau indeks bertahan begini ya tinggal tunggu dia, mungkin dia ada spring ya. Kalau lihat dari seasonalnya ya mungkin Agustus dia spring. Agustus dia spring, jangan sampai nggak datang ke pasar. Kalau sekarang ya kita tinggal ikutin aja lah pergerakannya, dapat 10-20% lumayan. Kita doakan ya vaksin ini selesai. Vaksin ini benar-benar kelar. Begitu vaksin ini benar-benar kelar, berarti pandemi ini selesai kan? Nah, pariwisata bisa jalan. Ingat loh ya, pariwisata itu pemasukan ketiga terbesar kita. Ya ini market update-nya. Jadi pokoknya teman-teman tinggal ikutin aja. Kalau ngarapin pergerakan yang besar-besar ya mungkin agak susah ya untuk bulan-bulan ini. Tetapi seenggak-enggaknya ya, puaskan diri lah. Misalnya dapat yang 5%. Sudah 5% ambil, syukuri ya daripada minus kan, ya kan? Ya, nah kalau misalnya kena stop loss keluar, itu yang paling penting ya. Biasakan menerima kekalahan-kekalahan kecil. It's okay. Jangan sampai ya karena kekalahan-kekalahan kecil itu kita tahan-tahan terus, akhirnya menjadi malapetaka. Ya sama kayak luka kecil nggak apa-apa, biarin lama-lama kok tambah gede ya, lama-lama bernanah. Betul ya? Tinggal bersiap aja dengan kondisi pasar yang tidak terlalu menyenangkan. Ya, bukan ya pasar begini itu kan tidak menyenangkan untuk swing, untuk position apalagi ya. Pasar seperti ini ya mungkin ya ada sedikit menyenangkan untuk scalper, walaupun untuk scalping pun bukan sesuatu yang gampang di pasar yang seperti ini kan. Benar kan? Ya. Kalau mau scalping kan lebih ke arah saham-saham yang pasti nggak ada di dalam indeks kita kan. Kita kan udah sempat ngomong tuh yang saham B kan naik kan, terus sampai juga naik kan kemarin tuh gitu kan, terus habis itu turun kembali. Aduh, semoga market update hari ini ya cukup berkenan lah ya. Nanti kalau yang ketinggalan tinggal lihat di YouTube. Oke teman-teman, saya pikir cukup ya untuk malam ini ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung.
Kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Selamat istirahat, happy weekend teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you.